Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman subscriber semuanya. Jumpa lagi bersama AA Wow. Nah, pada malam ini saya mau unboxing nih ceritanya ya. Mau unboxing dimana saya kedatangan paket hari ini sebelum maghrib teman-teman. Nih paketnya. Ayo coba tebak ini isinya apa. Yang paling penting adalah ini berhubungan dengan hobi saya dulu teman-teman ya. Yang berhubungan dengan hobi saya dulu, dimana saya kembali ke masa dulu nih ya, jadi penggemar beratnya yang ada di dalam ini teman-teman. Apakah ini? Kita lihat aja langsung. Kita buka kotaknya. Dan ini adalah. Nah, kita buka dulu teman-teman. Di sini saya sudah siapin alat ya teman-teman. Kenapa saya siapin alat di sini? Sebenarnya untuk buka kotaknya aja, nggak perlu namanya tang ya, cuma cukup cutter aja. Kenapa ada tang, ada yang lainnya? Yang pastinya produk yang dalamnya ini harus dirakit dulu guys. Ya harus dirakit dulu. Ya kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nih bukanya? Oh, dari sini nih teman-teman. Nah, ini ada celah-celah kosong gini ya yang harus kita beset. Oh, hampir kena ininya ya. Oh. Oh iya, lupa ini nggak live teman-teman. Jadi bukan live ini. Nanti saya upload ke YouTube paling sekitar seharian lah. Sehari berikutnya saya upload. Karena saya banyak kerjaan, gak hanya YouTube ya teman-teman ya kerjaan saya. Kalau YouTube itu hanya hiburan-hiburan saja. Kira-kira apa ya isinya ya? Ada tulis wajib video unboxing. Haha, nggak usah video lagi berarti. Cukup konten aja. Oke, kita lihat teman-teman. Pasti ini adalah sebuah mainan saya waktu SMP. Tapi sekarang ini bisa disebut Tamiya ya. Mereknya Tamiya. Tapi Tamiya ini dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada reproduknya, malah sekarang tambah booming. Dan ini bukan hanya sekedar mainan bocil, tapi ini rata-rata yang main itu, yang koleksi itu di atas usia 30 tahun teman-teman. Ya karena pas waktu masanya itu lagi booming, waktu masa mereka kecil ya. Termasuk saya usianya 30 ke atas. Jadi saya cukup familiar dengan barang ini dulu ya zamannya. Tapi sekarang udah beda. Dulu mah perasaan buat beli yang KW-nya aja nggak sanggup, sampai harus nunggu nabung dulu. Tapi sekarang saya alhamdulillah sudah beli yang ori guys. Tuh ada dolphinnya tuh. Dolphin ini dolphin lumba-lumba. Tapi ini bener dari Tamiya loh teman-teman. Ya ini AR sasis, yang pasti ini dari Tamiya-nya asli ori. Ada logo Tamiya-nya, bukan abal-abal. Nah itu tulisannya Jepang juga, bukan tulisan Cina. Biasanya yang kawinnya itu kebanyakan dari Cina teman-teman. Dimana mobil ini mempunyai sasis jenis AR ya teman-teman. AR sasis. Sasis itu banyak jenisnya. Ada Super One sasis, ada Super TZ sasis, TZX sasis, Super X sasis, FM sasis, ada MA sasis gitu. Ya, jadi sasis-sasisnya mempunyai kriteria masing-masing gitu teman-teman. Nah, ada keunggulan, ada yang dinamanya depan, ada yang dinamanya di tengah, ada yang di belakang. Semua itu mempengaruhi kinerja atau performa dari race-nya si mobil ya teman-teman ya. Jadi keseimbangannya itu pengaruh juga dari penempatan materialnya pada sasis tersebut. Nah, dimana kalau AR sasis ini saya pilih dikarenakan AR sasis adalah sasis yang paling stabil di antara semua sasis. Nggak terlalu lemah sasisnya, nggak terlalu rapuh, dan nggak terlalu keras juga gitu. Sehingga mengakibatkan keras kepala ya teman-teman ya. Jadi harusnya
dia berada di lintasan si mobil tersebut, karena keras kepalanya sasis itu, maka dia sudah melewati jalur terbang ke atas dan terpelanting ke lantai. Nah, di sini kenapa saya pilih air sasis juga? Dikarenakan yang yang bumper depannya nih teman-teman nih, bumper depannya itu terlihat ini ya, comfortable, nyaman buat si mobil ini. Jadi kalau misalkan di sini nanti dikasih roller ya teman-teman, di sini kasih roller, nanti pas waktu mobil ini terbang, pas waktu ada tanjakan tuh teman-teman, terbang mobilnya, pas turunnya itu yang samping-samping ngepas sama si pinggir tepi jalannya itu teman-teman, yang dinding lintasannya itu. Jadi pakai roller ini langsung nancep ke bawah tuh, karena kegeser, karena kepancang sama roller yang di sini ya, langsung nyentuh tepi, langsung ke bawah ya. Kalau sasis-sasis yang lainnya itu sasisnya gedenya aja badannya, tapi atasnya ini tidak nempel ke dinding teman-teman, alias tidak mengamankan mobil dari pelentingan gitu. Dari lompatan si mobil ini nggak nahan. Jadi kalau misalkan ada sasis yang ngepas sama dinding jalan gitu kan, pas waktu turun si roller ini langsung nempel ke dinding, membawa mobil itu menusuk ke bawah gitu teman-teman, ngerti ya? Nah, itulah fungsinya air sasis, menjaga keseimbangan tuh teman-teman ya. Jadi mobilnya juga saya pilih yang Shadow Shack itu, karena mobilnya nggak terlalu banyak, bodinya itu nggak terlalu tebal teman-teman, alias tipis gitu. Bodinya tipis banget nih, bodi mobilnya teman-teman, tipis banget. Ini belum saya buka. Jadi saking tipisnya saya suka, karena di waktu kita pemilihan unit, yang tipis itu yang ringan gitu. Jadi pembawaannya nggak kasar atau berat ketika dibawa lari teman-teman. Karena ringan, seperti kita tidak mempunyai bodi mobil gitu, hanya sasisnya aja. Jadi ketika diajak duel tuh sepertinya melejit teman-teman ya, kalau yang tipis tuh meninggalkan lawan-lawannya gitu. Dan posisinya saya juga cari yang lancip gitu ya, cari yang lancip teman-teman. Jadi ketika dia nggak makan banyak body, kalau lancip kan nggak terlalu makan banyak body tuh di tepi-tepinya teman-teman, sehingga agak sedikit ringan lah si mobil ini daripada yang bodinya full gitu, karena berat gitu ya. Gitu deh alasan dari saya ya, maklum teman-teman ya, ini baru kembali ke asalnya lagi, ke zaman dulu, jadi rada lupa-lupa gitu jelasinnya. Oke, dan modelnya ini juga unik juga. Kalau misalkan Shadow Shack ini kayak bener-bener mobil pembalap F1 gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung aja buka apa aja yang didapat. Oke ya, langsung aja kita buka. Ini ada solasinya. Nah, teman-teman, ternyata kita dikasih pelek. Peleknya bagus juga, silver. Jadi kita nggak usah beli pelek variasi lagi. Biasanya putihnya aja gitu. Ini udah silver teman-teman. Ini diplastikin semua loh teman-teman. Bumpernya plastik. Dan kita di sini juga dikasih dinamo standar box ya gitu teman-teman. Bukan, sepertinya nggak cocok buat balap, cuman bisa jalan aja gitu kan. Buat lomba nggak cocok ini. Saya mau ganti nanti dinamonya. Ini kita ada oli juga teman-teman di sini. Oh, ternyata ada rollernya juga dikasih, sama ada sub buat ini gear, sub gearnya. Ini gear nih teman, bukan roller ya, ini gear teman-teman. Ini gear. Nah, ini bodinya. Bodinya itu lucu banget ya, bersih, nggak ada seperti kayak merek-merek KW gitu teman-teman yang ada kelebihannya gitu. Ini nggak ada kelebihannya nih. Ini karena ngepas, bukan kekurangan juga nih. Ini bagus banget, sempurna ya. Jadi itu teksturnya itu bukan murahan banget gitu. Jadi bener-bener ori sih, bener-bener kayak di gambar gitu, sama teman-teman. Gak ada bedanya tuh, mantep banget ya, kuat juga. Nah, ini dikasih ban juga tuh kita teman-teman. Bannya tuh sepertinya ini masih ban soft ya teman-teman ya, bukan yang super hard, karena ini masih bawaannya. Ini masih soft tuh, bukan yang super hardnya, masih soft.
Jadi kalau soft itu tuh cocoknya buat lintasan-lintasan yang lurus teman-teman. Ya buat lintas-lintasan yang lurus, bukan yang berbelok-belok. Kalau berbelok-belok itu biasanya kita pakai yang hard atau super hard. Ya, karena super hard itu akselerasinya bagus ya, technical, yang berbau technical gitu lintasannya. Kalau yang ini buat lurus, track lurus nih teman-teman. Tapi ini sepertinya kalau standar dari Tamiya-nya ini masih untuk technicalnya masih kurang handal lah intinya sih. Tapi kalau untuk track lurus ini kok jago nih, soft kan, karena gigit karetnya teman-teman di lintasan tuh. Nah ini bener-bener ya, jadi bodinya itu bener-bener sempurna teman-teman, bener-bener kayak di cat gitu. Ini keren banget nih, keren banget, sumpah keren banget. Dan di sini ternyata ini rollernya teman-teman. Tadi itu bukan roller, itu gear semua ya. Aduh maklum nih, baru kembali lagi ke asal, ke zaman dulu. Nah ini ada gearboxnya, masih belum jadi nih, alias nanti rakit sendiri ya gearboxnya. Ini ada gearboxnya. Ini ada body sama gearbox sama roller teman-teman. Oke, di sini kita nggak hanya dapat barangnya aja, nggak hanya dapat spare part atau unit, kita juga dapat stikernya juga. Nah, stikernya itu bagus banget ya, bener-bener sempurna banget teman-teman. Kalau misalkan dari ori, dari dolphinnya, Tamiya-nya itu yang berlambang dolphin, nah itu bener-bener kayak digambar tuh teman-teman. Tuh malah lebih mengkilap aslinya loh daripada digambar loh. Jadi nggak ngasal gitu bikin stikernya. Kalau yang merek-merek KW yang harganya 100.000 ke bawah, 50 ribuan gitu, biasanya ngasal, malah belum tentu sama gitu dengan gambar yang asli. Ini sama banget guys. Tuh sama banget kayak asli, malah mengkilapkan aslinya daripada yang digambar. Kita juga dikasih manual instructionnya. Teman-teman, kita bisa baca dengan detail tuh. Bedanya dengan yang KW itu, dia yang KW cuman di body ya instructionnya gitu. Kalau ini ada manual instructionnya seperti manual booknya lah intinya sih. Tuh ini bener-bener jelasin detail banget cara pemasangan segala macam. Meskipun di sini buatan Jepang tapi ada bahasa Inggrisnya loh teman-teman. Jadi kita bisa translate, bisa sedikit tahu gitu kan artinya apa. Tapi kalau misalkan yang yang Cina-Cina gitu nggak ada translate bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi kita harus Google Translate dulu. Jadi ribet lah mama. Kalau yang ori seperti ini enak tuh. Sudah ada manual instruksinya tuh, ada bahasa Inggrisnya juga tuh teman-teman, nggak hanya bahasa Jepangnya aja tapi Inggris. Nah, oke, apalagi yang dikasih? Nah, ternyata ini juga dikasih nih. Ini apa ya? Oh, ini nih standar keselamatan teman-teman, supaya aman. Ini standar keselamatan. Dan supaya mobilnya nggak hancur juga gitu kan, supaya kita juga aman juga. Jadi ada lem tuh bukan untuk dimakan, tapi buat untuk ngelem gearnya. Bukan ngelem. Jadi apa, oli teman-teman, bukan lem ya, oli. Jadi olinya itu bukan buat dimakan, tapi buat di gear, diolesin teman-teman ya, di gearnya supaya lancar gitu. Ya, inilah, ini ada standar keselamatannya loh. Wow, di dalamnya juga ada standar keselamatannya juga tuh. Tuh standar keselamatannya ada juga, warning-warningnya gitu. Ini ada apa lagi tuh? Ada lambang dolphinnya di bawahnya tuh, bener-bener ini dari dolphin ya. Stempelnya intinya sih. Nah di boxnya juga itu bener-bener ada instruksinya juga ya tuh teman-teman. Untuk bumpernya kita dikasih tahu juga tuh ya, bukan hanya di dalamnya tapi di drawing, di ini covernya juga kita drawing, di covernya juga kita dikasih detailnya tuh. Keren kan ya. Jadi kalau misalkan sarankan bagi teman-teman semua, beli yang ori lah, jangan yang KW. Boleh aja kalau KW nya buat konten, tapi KW itu tidak cocok untuk dikoleksi sih.
Tuh bagi saya harganya nggak jauh beda teman-teman, cuma beda 2 sampai 3 kalinya aja, tapi udah puas banget serius. Nah, kita masuk di tahap rakitan. Ayo teman-teman, kita rakit. Cus. Nah, kita dapat 3 ya. Bodinya tuh kita dapat moncongnya dan kita dapat belakangnya juga. Oke. Kita pasang yang untuk gearboxnya. Ini sasis udah nih, sasis udah ada. Nah, kita tinggal pasang. Potongin satu-satu yang untuk gearboxnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kita lihat manual booknya supaya kita bisa baca. Yang pertama, ini moncongnya sama bodinya disatuin dulu tuh, masuk tuh. Nah, ini bodinya, ini moncongnya. Kita masukin guys. Nih, masukin dulu. Tuh, sudah masuk kan? Oke, tinggal selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya itu nah belakangnya nih, bokong ya, pantatnya gitu teman-teman. Nah kita masukin seperti ini tuh ya, ada celahnya tuh. Ini nih teman-teman nih, nih masukin. Nah tuh keren kan? Nah keren. Nah tinggal kita taruh dulu, tinggal kita di stikerin dulu guys, tapi stiker mah gampang belakangan aja, yang penting kita rakit sasisnya dulu. Nah yang pertama sasisnya kita pegang dulu. Kita pegang dulu sasisnya, mana belakang mana depan nih. Mana depan mana belakang. Yang depan gini nih posisinya teman-teman. Di sini kita pasang gearnya. Oke. Oke, langsung aja kita pasang sasisnya teman-teman. Oke, mengikuti gambar ya, mengikuti gambar teman-teman. Nah, di sini coba lihat bentuk sasisnya dulu kalau baca gambar teman-teman. Nih, seperti ini nih. Ya, tuh, seperti ini gambarnya. Tuh. Kita gearnya dulu nih, gear yang ini nih, gear. Masuk ke sini, berarti bentuknya kita lihat. Tuh nggak cocok, berarti yang cocoknya gini nih. Tuh, ada ininya kan. Sama ada lubang di atasnya, ini juga sama ada lubang di atasnya tuh teman-teman, ada lubang di atasnya kan sama. Jadi ini posisinya kebalik nih, jadi kita taruh ini, udah ada item-itemnya saya kasih di situ, ada tulisannya A8 sama G17. Di sini A8 yang ini nih, yang ini kita ada tulisannya enaknya tuh yang ori A8, di sininya tuh 8 tuh, ada angka 8 di sini. Ini A8 berarti di sini. Tuh masukin ya teman-teman ya, sesuai dengan gambar. Kita sebenarnya enak ada panduannya nih teman-teman. Kita masukin ke sini nih. Nih. Tuh. Masuk ke sini tuh, udah masuk ya. Udah masuk. Tinggal lanjut. Udah masuk tinggal lanjut nih teman-teman. Dia perlu ditutup. Setelah masuk dia perlu ditutup teman-teman. Tuh, ada tutupnya ya. Tuh. Ada tutupnya nih, nih tutupnya A1. Kita cari A1. Ini dia ketemu nih teman-teman. Nah A1-nya kita tutup teman-teman. Wah keren ya. Tuh kita tutup. Tuh kita tutup teman-teman. Ya kita lanjutkan lagi. Nah teman-teman, sekarang kita pasang dinamo yang tadi udah bener ya. Ini posisinya ini di bawah guys. Kalau posisinya yang ini di bawah, ini nggak bisa jalan karena ininya lebih ke bawah daripada rodanya, jadi nyandung gitu ya. Sebenarnya ini posisinya dibalik nantinya kalau udah jadi. Ini di bawah, ini yang di atas nih.
Ya, kita masukkan dinamonya dulu teman-teman. Yang pertama, yang ininya dulu nih, yang tutup dinamonya dulu, yang buat baterainya dulu, sorry, sama tutup dinamo ini. Ini ada penguncinya teman-teman, tuh di sini tinggal kita masukin aja, krek gitu, tuh krek gitu. Enak ya kalau misalkan ori tuh, jadi bener-bener pas gitu teman-teman, nggak usah susah. Ini juga tinggal masukin aja kayak gini nih teman-teman, gini nih, ini kayak gini nih. Ini gini, masukin, selipin dulu tuh, diselipin ya. Nah, lalu kita ada penguncinya, krek tuh. Tuh penguncinya tuh. Ya, ada penguncinya. Udah tuh, bagus cantik kan? Kita langsung masukin dinamonya, guys. Lalu dinamonya kita pasang, ada gearnya juga di dinamonya ya. Kita pasang seperti ini, teman-teman. Nah, kita pasang seperti ini. Lalu kita masukkan ini ke dalam ini. Ini ke dalam ini maksudnya apa sih? Oh, kayak gini nih teman-teman nih. Nih, kita masukkan seperti ini. Ya. Tuh, jadi ini ada lidahnya. Ada lidahnya. Kalau ini rada ribet ya kalau misalkan bagi pemula yang baca-baca instruction manual ini, manual instruction ini. Ini juga ada lidahnya, tinggal saling lidah gitu, saling lidah. Nah, tuh teman-teman, udah ada lidahnya masing-masing, tinggal cerep gitu diginiin, tek gitu, udah masuk tuh, nggak perlu dibaut-baut nih, keren. Nah, setelah itu kalau sudah dikencengin lagi ya teman-teman. Kalau kurang kenceng ya dikencengin lagi tuh. Coba kurang kenceng, dikencengin lagi. Lalu kita lumasi dulu ininya teman-teman pakai oli ajaib. Oli ajaib ya. Kenapa biasa dibilang ajaib? Karena olinya itu sangat sedikit. Tapi bisa untuk satu mobil. Satu dong olinya teman-teman. Kita masukkan ke bawahnya ini nih. Kan ada biru-biru tuh, ada lidah gearnya tuh kan. Kita masukin ke bawahnya, tapi posisinya. Nah, teman-teman, tadi saya udah pasang lidah potensial ujung baterainya yang untuk menghubungkan dari positif ke negatif yang pakai kuningan gitu. Terus di record itu recordnya hilang teman-teman. Atau kenapa? Saya udah tutup, buka laginya juga ribet lagi. Yang penting teman-teman baca manual instruksinya, ini gampang banget loh. Tinggal pasang terus tutup gitu. Kita habis itu kita masukkan penutupnya, caranya seperti ini, penutup baterainya. Tekan pakai jempol, didorong tuh, ada lidah penyangkal jempolnya. Dorong. Nah, sampai bunyi tek gitu. Udah teman-teman. Gampang kan? Terus juga kalau yang KW itu bukan ori, penutupnya itu pakai cuman kayak gini nih bentuknya nih, ditaruh di atasnya baterai gitu. Kalau yang kan dari bawah tuh rapi jadi kelihatannya. Kalau mental tuh nggak berantakan baterai sampai dinamonya gitu. Kalau yang ori. Nah, oke, sekarang kita tinggal tes. Jangan lupa roda-roda harus rapet teman-teman supaya mentok ujung, supaya apa? Apa namanya? Seal as hole-nya, atau dalam artian pelindung lubangnya yang antara yang lindungin sub supaya nggak kegores ke body, yang lindungin body dari goresan batangnya si roda ini atau tongkatnya, itu namanya dibilang, kalau saya bilang seal lah intinya sih, seal hole gitu kan, yang bentuknya hitam, bisa pakai karet bisa pakai plastik gitu, yang seperti cincin kecil gitu kan. Nah, nggak keluar kalau misalkan rapet, kalau longgar kan dia keluar tuh, percuma aja kita kasih seal, kegores juga kan. Kita yang rapet ininya teman-teman, biar kenceng gitu. Oke, kita setel dulu atau onin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, ini keren banget ya. Kalau yang ori bedanya sama KW. Kalau yang ori halus banget suaranya teman-teman, halus banget, gitu, halus banget. Ini kenceng loh kalau di lintasan, tapi lebih kenceng dinamo yang sudah seperti Mac Das gitu, seperti Hyper Das gitu. Saya nanti beli yang Hyper Das gitu teman-teman, lagi pesen ya. Sekarang ini dinamo masih bawaannya, jadi rada pelan, tapi ini sebenarnya kenceng banget loh karena suaranya halus ya. Kalau bedanya
Tamiya Dolphin atau sama Tamiya abal-abal tuh. Ini cukup dibanderol dengan harga kurang lebih 150.000, karena di toko online tuh ada yang 150, ada yang 160, 148 gitu. Jadi bingung, jadi saya rata-ratain aja 150.000 lah saya beli. Ini masih belum dikasih aksesoris apa-apa ya. Dapat body sama sassisnya ada aja, stiker sama roller pembantu gitu kan, yang roller boxnya gitu. Oke, ini tinggal kita pasangin teman-teman bodinya. Ini tinggal pasangin tuh, lalu kita kasih penguncinya. Nah, kita tinggal pasangin teman-teman, ada kuncinya tuh ya, kita puter. Jadi deh Tamiya kita. Wah, ngeri ya, bagus banget kan, glossy banget gitu teman-teman, nggak ngecewain lah intinya sih. Wih, mantep. Ini belum dikasih tambahan aksesoris nih, saya mau kasih tambahan aksesoris dulu. Coba kita setel ulang, saya penasaran kalau ada bodinya keren nggak. Ih, keren guys. Nah, memang Shadow Shark tuh bener-bener keren ya, Tamiya paling keren kalau menurut saya. Magnum sama Sonic juga kalah keren ya gitu menurut saya. Kita pasangin ininya ya, rollernya. Skip aja dulu teman-teman biar cepet gitu, karena semasang stiker juga nantinya ya. Cus. Nah teman-teman, ini saya sedang pasang rollernya ya, sedang satu demi satu dipasang, dan rollernya juga dikasih renggang dikit, jangan nempel-nempel banget biar nggak cepet rusak rollernya kalau kebentur gitu. Jadi muternya juga ini banget gitu, halus banget ya kalau nggak rapet-rapet banget tuh, tapi jangan renggang banget juga. Disarankan teman punya obeng kecil nih teman-teman ya, disarankan punya obeng kecil, dan obeng kecil ini nggak dapat dari boxnya Tamiya, nggak, beli sendiri. Kalau enaknya udah dapat tang, udah dapat obeng gitu. Nah teman-teman beli peralatan jam tangan teman-teman seperti ini, jadi lengkap banget loh teman-teman. Nih peralatan seperti ini nih teman-teman, ini peralatan jam tangan ya, jadi komplit banget teman-teman. Bisa untuk Tamiya juga nih, ternyata pas banget buat Tamiya gitu. Jadi yang perlunya tangnya gitu, obengnya, dan saya menganjurkan banget untuk pakai obeng min, jangan yang plus ya teman-teman ya. Biasanya dikasih obeng min dan plus nih peralatan jam tangan nih, yang obeng min kecilnya aja yang dipakai, jangan yang plus. Kalau plus itu membuat aus si baut ini nih teman-teman ya. Nanti kalau udah kekencengan banget, nanti dia muter sendiri, bautnya aus. Tapi kalau yang minus itu benar-benar akurasinya sesuai banget, benar-benar gigit banget tuh, nggak bakal bikin aus si baut ini. Oke teman-teman ya, dan cara masangnya juga hati-hati loh, jangan sampai sembarangan masang roller ternyata teman-teman, jangan sampai rollernya kepental gitu. Caranya gini nih, kita pertama harus siapkan rollernya dulu, pegangin kayak gini. Setelah itu kita masukin bautnya. Nah gini pegang teman-teman ya. Setelah itu pakai tangan gini aja ngambilnya nih, biar nggak susah. Kita masukkan ringnya, pegang seperti ini, lalu kita taruh di sini, di lubangnya nih. Nah pegangin, tancapin gitu teman-teman. Nah kita langsung baut nih. Nah kalau obeng min nggak lepas kemana-mana, jadi gigit. Nah kalau obeng min gigit ya teman-teman ya, tuh gigit, jangan kekendoran juga. Nah ini masih kendor nih teman-teman, ini kita tangannya kita buat alas, jadi nggak patah ya tuh. Jadi kalau ini mah enak nih, ada pegangan ininya teman-teman. Kalau obeng min tuh jadi kenceng banget ya. Masih belum. Lagi. Nah cukup. Bedanya sama yang KW ya, kalau yang ori
rollernya itu perputarannya sempurna, halus, nggak macet gitu. Tuh. Tuh. Ini juga halus juga. Halus. Nah, kita tinggal pasang 2 lagi nih ya teman-teman ya. 2 lagi kita pasang teman-teman. Kalau belakang tuh 2 atas bawah, kalau depan 1 aja di bawah aja. Instruksinya seperti itu. Set. Ambil ringnya. Nah, kita pasangkan ke atasnya. Posisi yang di dalam ya teman-teman, jangan yang di luar ya. Ini dalam lubang yang paling dekat sama bodi nih. Dekat sama ban, sorry. Nah, kita tancapin gini. Oke. Setelah itu kita pasang. Set. Ternyata kayaknya saya salah ambil ya teman-teman. Sorry. Tuh salah ambil kan. Bautnya yang ada pentolannya nih teman-teman. Tuh yang seperti ini ya. Nih. Tuh yang seperti ini ada pentolannya tuh. Bautnya. Jangan yang lurus. Oke, saya pasang dulu teman-teman. Nah teman-teman, mobilnya tadi udah dipasang ya stikernya. Jadinya nih. Rollernya udah terpasang juga. Iya, keren kan? Nah, ini roller sama stikernya udah pasang teman-teman. Nah, kalau tampak depannya seperti ini, wis mantap ya. Tuh, tampak depannya teman-teman. Ini tampak belakangnya seperti ini. Terus juga ini sasis bawahnya rapi banget gitu. Tuh, keren kan? Nah, ini keren banget nih, terkeren kalau menurut saya Tamiya ini. Serius, terkeren. Nah, kita coba perhatikan ini teman-teman. Bannya nggak ada yang nggak sama ya, ban belakang sama depan. Jangan salah tuker nih. Tadi saya salah naruh bannya teman-teman, yang besar atau yang panjangnya ininya shaftnya nih, tongkat ban yang panjangnya ini ada di depan tadinya, kalau yang pendeknya di belakang. Tadi kebalik-balik ya, malah nggak merhatiin bannya juga. Ini apa namanya, as bannya itu kan ini panjang tuh, kalau ini pendek. Tadi barusan saya pasang itu di sini panjang, di sini pendek, begitupun sebaliknya, di sini pendek, di sini panjang gitu, balikannya, jadi nggak stabil larinya gitu. Nah, kalau yang ini stabil, dan ini juga teman-teman, ini bisa dipasang pemberat ya gitu kan, bisa jadi rem juga nih di belakang nih, jadi breaker, jadi brake nih teman-teman, jadi rem gitu kan. Kalau misalkan dia lagi ke naik mobilnya kan, ini ada rem seperti ini, itu nggak bakal terbangnya tinggi banget teman-teman, dan ini fleksibel banget gitu. Mobilnya juga ada fleksibelnya gitu teman-teman, nggak terlalu tegang banget gitu sih. Nah, masang rollernya juga ya seperti biasa yang kita biasa masang peralatan atau mainan gitu, sama baut-baut kecil gitu. Oke, stikernya keren banget beneran teman-teman, keren banget. Stikernya mirip aslinya loh, nggak ada yang melenceng sedikit pun tuh. Oke, peleknya juga bagus banget ya. Begitulah review dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya. Segera beli Tamiya-nya. Nah teman-teman, kita coba setel Tamiya-nya. Mantap ya.
Kencang banget ya teman-teman ya. Kencang banget teman-teman. Yang kesana nih. Kencang banget dan kuat, larinya kencang banget teman-teman. Kita pakai halus ya, apalagi pakai baterai Fujitsu dan dinamonya pakai Magdas atau Hyperdash. Halo teman-teman, di sini saya punya dinamo dan ban yang khusus buat lomba mobil balap Tamiya teman-teman ya. Dimana ini dinamonya sudah pernah digunakan di kejuaraan Tamiya tingkat nasional Jepang, yakni Hyperdash teman-teman. Hyperdash itu adalah dinamo untuk kecepatan super tinggi dan juga torsinya super bagus gitu kan. Karena Hyperdash ini memiliki 3 speed, 3 bintang speed dan 3 bintang torsinya 3 bintang ya. Torsi itu mengatasi technical, jadi truk-truk kan banyak belokan. Nah, pakai ini teman-teman ya. Jadi kalau yang super hard itu juga sama. Ini ban super hard ini adalah ban yang kalau misalkan mobilnya dari kecepatan tinggi terus naik ke atas terbang terus jatuhnya itu, kalau pakai ban ini nggak terpelinting teman-teman. Jadi bisa langsung ngatasin, menyimbangkan mobilnya sama trek. Dan kalau banyak belok kan cocoknya pakai super hard ya. Ini bagus banget untuk lomba. Oke teman-teman, langsung aja kita kupas dan kita buktikan ke mobilnya. Karena saya nggak bawa tripod, jadi saya pakai cengkalnya box Tamiya aja. Oke, kita kupas teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, mantap ya, dinamonya beda kelas nih. Dan kita kupas bannya juga teman-teman. Nih bannya nih, kita kupas juga bannya. Oke, langsung aja kita masukkan ke mobil Tamiyanya nih. Oke, kita coba setel dulu pakai baterai teman-teman ya. Kita coba yang pakai ini, yang pakai dinamo biasa yang bawaannya standar box ya. Kecepatannya seperti apa, kita bunyikan. Seperti ini teman-teman. Nah, kita cobain pakai dinamo yang Hyperdash sekarang. Kita lepas lagi. Baterainya kita lepas lagi. Lepas dinamonya nih, kita lepas dulu. Lepas dulu bodi mobilnya. Kita lepasnya dari bawah ya teman-teman ya. Kita tinggal tarik. Kita lepas. Nah, kita ganti teman-teman. Kalau mau beli dinamo Hyperdash atau Magdas atau sejenisnya yang untuk kejuaraan atau untuk balapan gitu kan, itu biasanya bukan standar dari boxnya, tapi beli lagi gitu dinamonya gitu kan. Tapi diperhatikan,
gagang atau shaft atau tongkat rotor yang pada headnya ini jangan sampai kepanjang kayak saya beli tadi segini, sama kayak kakinya segini, jadi nggak bisa masuk ke sasis teman-teman. Nggak bisa masuk ke gearboxnya tuh, ke sasisnya ya, nggak bisa masuk, jadi terpaksa dipotong deh pakai gerinda. Nyuruh orang bengkel gitu kan untuk gerinda, ya bayar si kelasnya lah 5.000 gitu. Akhirnya jadi deh, kita coba ya. Sekarang kita ganti dinamonya pakai dinamo ini. Cus. Nah teman-teman, kita udah ganti tadi ya dinamonya, tinggal kita nyalakan. Ini pakai yang hyperdash nih, suaranya liatin. Wah ini lebih kenceng loh teman-teman, lebih kenceng loh, seriusan. Ngeri, mantep nih. Di sini ya, kita coba di sini teman-teman. Kan cepet, minta ampun guys, beneran asli cepetnya. Wah mantep nih, gila teman-teman, ini cepet banget beneran. Kalau misalkan yang dinamo yang bawaannya mabucin dinamo itu nabrak tirai atau nabrak tembok langsung berhenti. Kalau nabrak tirai tembus tembok juga tembus sampai ke ujungnya di situ ya. Gila, dari sini aduh keren banget dari dalam tuh teman-teman, tadi sampai ambrol nih apa tirainya, tirai nyamuk. Ada gitu deh testi dari saya teman-teman. Ini nggak nyala pula lampunya. Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau jadi racer Tamiya, itu kita nggak usah beli barang yang mahal-mahal, cukup yang sederhana aja kayak boxnya. Nggak dibeli harga ratusan atau jutaan. Ini cukup beli di Hypermart atau di supermarket atau di tempat minimarket gitu ya, dengan dibantu dengan harga 27.000 doang gitu kan. Nah, kita buka. Nah di sini untuk tempat mobilnya kita cukup pakai kotak bolu ya, atau kotak makanan atau kotak donat. Ini seharga 1.500 rupiah teman-teman, bisa buat tempat mobil. Dan buat tempat spare partnya, kita nggak usah beli box spare part untuk Tamiya yang harganya dibanderol 40 sampai 70 ribuan, bahkan sampai 100.000. Kita cukup pakai kotak makanan yang bento teman-teman, yang sejenis tin wall gitu kan. Ini beli aja di toko kue gitu kan. Ini paling dibanderol dengan harga 2.500 teman-teman ya, sampai 3 ribuan. Cukup murah kan teman-teman. Jadi kita beli peralatan Tamiya itu murah banget di sini. Dan kalau misalkan untuk peralatannya ada tang, ada obeng, ada apa namanya obeng-obeng kecil gitu yang untuk baut kecil gitu kan. Itu cukup teman-teman beli satu set alat jam tangan teman-teman, alat servis jam tangan itu cukup murah, harganya 35.000 doang, dapat banyak. Dan ini baru seperempatnya saya ambil buat Tamiya ya teman-teman. Guntingnya itu beli harga belinya itu ya 5.000 perak. Terus cutternya juga sama sekitar 5.000 perakan teman-teman, cukup murah teman-teman ya gitu. Nah di sini juga bisa buat tempat ban cadangan gitu kan. Di sini juga bisa buat tempat dinamo dan oil, sama buat tempat baterai gitu teman-teman. Jadi canggih banget ya teman-teman ya. Oke. Nah kita taruh, ini kan keren jadinya kan, keren. Nah tuh sempurna. Oke. Bagi teman-teman yang mau jadi racer Tamiya, cukup beli barang jangan mahal dulu, yang sederhana aja, yang murah aja gitu kan. Semoga ini menginspirasi buat pemula atau bagi teman-teman yang mau jadi racer Tamiya gitu. Segera ikutin cara saya. Ya, murah banget tapi nggak murahan. Oke teman-teman, begitulah review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.